Good morning, class. Morning. How are you today? We are fine. What? Fine. Do you have a breakfast? Sudah sarapan? Sudah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, please the leader of class lead your friends to pray. Pay attention, please. Before we start our lesson, let's pray together. Praise God. Okay, next I will check your attendance first. If I call your name, please raise your hand and say present. Yang pertama, Ahmad Kumairi. Yusuf. Here. Ahmad Mardian. Ayu Lestari. Okay, before we start our learning today, I will give you a game. Do you wanna play game? Mau main game apa enggak? Oh. Nama gamesnya adalah Who Am I? Jadi cara mainnya itu adalah nanti kakak akan pilih salah satu dari kalian untuk maju ke depan. Kakak akan kasih clue nama hewan dan kalian akan memperagakannya, memperagakan gerakan hewan dan suaranya. Dan tugas teman-teman yang lain adalah menebak nama hewan tersebut dalam bahasa Inggris. Oke, I will choose one of you. Kata ini. Ayo ke depan apa ya? Maju. Om Jaya, ayo maju Om Jaya. Karena ini yang saya lihat paling ganteng di sini. Sekarang ini siapa? Iya. Ferdian akan memperagakan satu gerakan hewan dan suaranya. Monyet, Ren. Oke, teman-teman siap-siap ya, lihat ya apa gerakan yang diperagakan. Oke. Bahasa Inggrisnya segala, betul? Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya kakak ingin mengulang sedikit tentang apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar apa? Oke, minggu lalu kita sudah belajar W expression. Ada yang masih ingat apa itu W expression? 5W 1H. Okay, now we will start to learn about our material today. Today we will learn about descriptive text. Okay, tujuan belajar kita hari ini dalam mempelajari descriptive text adalah melatih adik-adik semuanya untuk memahami dan menjawab pertanyaan dari descriptive text yang berhubungan dengan penanganan sampah dan lingkungan di sekitar adik-adik semua. Kemudian untuk alur pembelajarannya, pertama-tama kita akan adik-adik akan menyimak penjelasan dari kakak sedikit tentang descriptive text, apa itu descriptive text. Kemudian nanti kita akan sama-sama membaca teks bacaan yang sudah adik-adik bawa masing-masing. Kemudian nanti kita sama-sama akan memahami teks tersebut. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sana. Lalu kita akan sama-sama menyimpulkan tentang apa yang sudah kita pelajari. Kemudian pembelajarannya kita sudah. Oke, kemudian kakak ingin bertanya, what do you do if you have something that is still good? Apa yang kamu lakukan jika kamu punya barang yang masih bagus but no longer used, tapi sudah tidak digunakan? Kira-kira apa? Kalau misalkan adik-adik punya barang, misalkan tas atau pakaian yang sudah tidak berguna tapi masih bagus, sudah jarang dipakai, apa yang adik-adik lakukan dengan barang tersebut? Simpan. Dan dikasih orang. Ya, boleh. Kita akan sedikit memberikan penjelasan mengenai apa itu descriptive text. Jadi di dalam bahasa Inggris sendiri ada banyak jenis teks. Ada yang namanya teks prosedur, yaitu menjelaskan tentang prosedur dalam melakukan suatu hal. Ada juga teks report yang berisi tentang laporan suatu kejadian atau suatu hal. Kemudian ada juga teks jenisnya descriptive text yang akan kita pelajari hari ini. Dan kita sekarang akan lebih fokus ke descriptive text ya. Apa itu descriptive text coba? Ya.
says what a person or thing is like. Descriptive text adalah teks yang menjelaskan bagaimana, seperti apa suatu hal atau orang. Itu. Descriptive text describe a particular object like a person, animal, or place or thing. Ya. Fungsi descriptive text sendiri adalah untuk menjelaskan atau menggambarkan, to describe or to reveal a particular person, animal, place, or thing to the reader. Jadi fungsi teks deskriptif adalah untuk menjelaskan suatu orang atau benda atau hewan dan semacamnya kepada pembaca. Oke, jadi descriptive text adalah salah satu teks yang mempelajari tentang yang menjelaskan tentang suatu objek. Descriptive text juga sama seperti teks-teks yang lain, baik itu di dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia, juga sama memiliki strukturnya sendiri. Descriptive text punya strukturnya sendiri. Biasanya descriptive text consists of two section, terdiri dari dua bagian. Bagian yang pertama ada yang tahu? Nggak tahu ya. Bagian yang pertama adalah identification. Di bagian identifikasi ini biasanya terletak di atas ya, di awal-awal. Bagian identifikasi ini biasanya menjelaskan secara umum mengenai suatu hal yang akan dibahas di tes tersebut. Ya, tadi kita sudah sedikit membahas tentang struktur dari descriptive text ya. Kemudian selain struktur, descriptive text juga mempunyai unsur kebahasaan sama seperti tes-tes lainnya di dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Unsur kebahasaan atau language feature dari descriptive text adalah biasanya yang pertama, ada yang tahu? Menggunakan pronouns. Pronouns adalah kata ganti untuk objek, misalkan seperti it, he, she, atau they atau we. Kemudian yang kedua menggunakan nouns atau kata benda. Jadi karena kalian akan menjelaskan mengenai suatu hal, tentunya kalian akan harus menggunakan kata benda dari hal tersebut. Misalkan ingin menjelaskan mengenai tas, ataupun HP, ataupun orang, begitu. Bisa. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan noun phrase. Noun phrase ini adalah frasa kata benda. Jadi misalkan kalau kalian ingin bilang HP yang berwarna biru, itu adalah satu frasa karena terdiri dari beberapa kata. The blue handphone, the blue handphone, atau the white shirt, the white shirt. Ya, boleh. Kemudian yang keempat adalah menggunakan adjektif. Ada yang tahu apa itu adjektif? Kata sifat. Benar. Seperti apa kata sifat? Ada yang tahu? Cantik, ganteng, atau baik, lucu, boleh. Kemudian menggunakan yang kelima yaitu menggunakan preposition atau kata depan seperti for, on, of, in, at, dan sebagainya. Yaitu menggunakan adverb atau kata keterangan. Ada yang tahu adverb itu terdiri dari berapa jenis adverb? Belum tahu ya? Jadi adverb terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah adverb of time. Kalau dari tulisannya ada yang tahu? Adverb ini menjelaskan berisi tentang apa? Keterangan waktu. Benar. Kemudian adverb of place. Jelaskan
in the night ataupun when in the afternoon boleh. Kemudian language feature yang terakhir dari descriptive test adalah menggunakan simple present tense, yaitu tata bahasa yang dimana kejadiannya terjadi di masa sekarang. Nah, jadi rumusnya dari simple present tense adalah subject plus verb 1 plus object. Boleh diisi dengan verb. Oke, setelah tadi kita sama-sama mengetahui ya apa saja struktur dari tes deskriptif, kemudian language feature dari deskriptif test. Kemudian sekarang kegiatan selanjutnya adalah silakan look at the sheet, the worksheet that I have given to you. Coba lihat dulu gambaran yang sudah saya kasih. Di sana ada teks deskriptif, contoh dari teks deskriptif. Silakan adik-adik baca dan pahami. Coba lihat dulu, sudah lihat? Ayo silakan dibaca teksnya. If there are any question about the text, kalau ada pertanyaan mengenai teks tersebut, please raise your hand and ask me ya. Apa? Pegadaian atau onshore. Okay, now after you read the text, please answer the 3 questions below the text. Okay, have you finished and answered the question? Yes. Terima kasih semuanya sudah mengumpulkan KPD-nya ya. Sekarang kita sama-sama akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang apa? Descriptive text. Kemudian apa saja yang menjadi unsur kebahasaan atau struktur descriptive text, hanya identification dan description. Dan juga ada beberapa unsur-unsur kebahasaan seperti menggunakan adjektif atau kata sifat, kemudian kata ganti, kemudian simple present dan lain sebagainya. Tadi kita sudah sama-sama pelajari ya. Oke, untuk minggu depan kita akan masih belajar mengenai descriptive text, tapi kita akan belajar untuk membuat. Kita sama-sama akan belajar membuat descriptive text berdasarkan objek yang kalian pilih nanti. Saya akan berikan pilihan objeknya. Dan saya harap teman-teman lebih rajin lagi ya untuk belajar, untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas, lebih fokus, lebih aktif lagi ya. Itu menutup pembelajaran hari ini. Silakan dia, the leader of this class, please let your friends to play. Thank you everyone for following this class. I hope you can come to our class next week. Thank you. Good afternoon. DPIB siap.